Pada part kali ini kita diperlihatkan Fur di sana yang terdiam ketakutan diselamatkan oleh Master Zombie. Lalu ia pun perlahan berdiri menatap ke arah Master Zombie dari balik batu. Lalu ia pun bercerita lagi, saat aku mengira hidupku akan berakhir begitu saja, aku melihat makhluk yang sama denganku. Sungguh dia sangat keren. Dia sama satu ras denganku, tapi dengan penampilan yang aneh. Sambil ia pun masih menatap ke arah Master Zombie itu, lalu Fur pun bercerita lagi, aku melihat dia menghabisi seluruh pasukan umat manusia seorang diri. Sambil ia pun masih membayangkan Master Zombie itu yang melawan banyak robot besar di sana, dan salah satu tentara pun berkata, pasukan darat telah dihabisi, tembakan semua senjata yang ada. Sambil mereka pun langsung memberondong Master Zombie itu dengan menggunakan misil-misil yang diarahkan ke arahnya. Dan tentara di sana pun berkata, sialan, dia melihat ke arah kita. Luncurkan semuanya, darat, laut, angkasa. Aku mau semua senjata ditembakkan. Sambil mereka pun langsung menyerang ke arah Master Zombie. Lalu Fur pun bercerita lagi, aku menyaksikan dengan mataku sendiri pertarungan di mana dia melawan seluruh pasukan umat manusia. Hanya dengan membalikkan tangan, dia bisa menghabisi seluruh senjata canggih milik umat manusia rata dengan tanah. Sambil kita diperlihatkan misil-misil itu yang mengarah ke arah Master Zombie, dan tiba-tiba terdapat ombak besar di sana yang menghadang, dan seketika ombak besar itu pun langsung menyapu kapal-kapal perang di sana hingga kapal perang di sana pun langsung tenggelam. Seseorang pun berkata, tolong, pasukan laut telah habis. Gunakan meriam orbit elektromagnetik. Tembak segera. Sambil meriam itu pun langsung diaktifkan dan diarahkan ke arah Master Zombie, hingga Master Zombie di sana pun menatap ke arah meriam itu, dan ciu, hanya dengan satu tembakan meriam itu pun seakan-akan bisa meluluhlantakkan dunia. Dan kita diperlihatkan Master Zombie itu yang hanya terdiam diserang oleh meriam itu, dan keluar ledakan yang sangat dahsyat hingga terjadi gempa besar di sana. Dan kita diperlihatkan tentara di sana berkata, apa? Bagaimana bisa? Ternyata Master Zombie pun tidak tergores sedikit pun. Lalu Fur pun bercerita, di hadapannya laser yang konon katanya bisa merubah sel zombie menguap seperti air tidak berpengaruh padanya sama sekali. Sambil Master Zombie itu pun menatap tajam ke arah para tentara itu. Dan tiba-tiba dari kepulan asap di depan Master Zombie terdapat sosok yang mengarah ke arahnya. Ternyata itu adalah robot dengan pedang bersinarnya itu. Di sana Fur pun bercerita lagi, bahkan robot petarung terkuat yang diciptakan manusia tidak bisa menahan satu pukulan miliknya. Sambil kita diperlihatkan robot itu yang hancur hanya dengan satu pukulan Master Zombie. Dan Fur pun bercerita lagi, dia bisa melakukan semua yang aku inginkan. Aku melihat wajah yang penuh ketakutan yang sama yang selalu dipunya semua anggota rasku. Sekarang para manusia itu juga memiliki wajah yang sama. Sambil para tentara itu pun ketakutan menatap ke arah kekuatan dari Master Zombie. Dan Fur pun bercerita lagi, aku beruntung masih bisa bertahan hidup di perang besar itu. Tapi makhluk hidup lain tidak seberuntung diriku. Dia menghabisi seluruh peradaban umat manusia. Tentu saja itu juga termasuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Perang itu mengakibatkan seluruh lautan di dunia mengering. Banyak makhluk hidup mati menguap. Yang awalnya terdiri dari ratusan negara bergabung hanya menjadi dua. Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku capai selama hidupku. Aku tahu dia membenci manusia, sama seperti aku membenci mereka. Melihat dunia menjadi planet yang tandus tanpa tanda kehidupan, aku tidak merasakan kebahagiaan yang seharusnya ada saat dendam terbalaskan. Namun, aku melihat di matanya hanyalah rasa kesepian tiada akhir. Sambil Fur kecil itu pun keluar dari persembunyiannya menatap ke arah Master Zombie di sana yang hanya terdiam. Lalu Master Zombie pun berjalan menuju ke arah jaketnya dan mengambil jaket itu. Fur pun menatap ke arah Master Zombie lagi, dan Master Zombie pun mengenakan jaketnya sambil ia menutupi kepala bodaknya dan pergi dari sana. Dilihati Fur dari belakang, tapi tiba-tiba Master Zombie pun merasakan sesuatu dan ia pun menatap ke arah sesuatu itu. Ternyata ia pun jongkok di sana sambil berkata, ada yang berhasil bertahan hidup. Sayap dan setengah badannya sudah hilang. Sambil ia pun masih dilihati Fur kecil dari kejauhan. Lalu Master Zombie pun membuka telapak tangannya. Ternyata itu adalah tubuh dari Lang yang masih menjadi gagak. Dan Master Zombie pun berkata, mulai sekarang namamu Lang. Lalu Fur pun bercerita lagi, bos bilang kalau kebencian dan kehancuran bukan solusi. Selama kita bisa tidak menunjukkan ancaman untuk umat manusia,
kita bisa mewujudkan rencana agung miliknya. Sambil Fur kecil itu pun mengikuti Master Zombie dari belakang. By the way, itu adalah cerita masa kecil Fur yang kelam ya Mo. Sambil kita diperlihatkan Fur di sana berkata, "Hah, apa kau mengerti semua yang barusan aku katakan?" Sambil ia pun masih mengangkat tubuh dari Ansi itu yang kesakitan, dan kita diperlihatkan Violet bersama Lingxi di sana ketakutan juga sambil berkata, apa yang dia lakukan? Dan tiba-tiba Fur di sana pun langsung melempar Ansi hingga Ansi itu pun terlempar ke gedung-gedung bertingkat di sana hingga rubuh. Lalu Ansi pun berkata, "Omong kosong, tidak mungkin pernah ada makhluk semacam itu." Sambil ia pun tidak percaya dengan adanya Master Zombie yang sangat kuat. Lalu kita diperlihatkan di sisi lainnya Master Zombie yang menghadap ke arah presiden palsu. Dan Master Zombie pun hanya terdiam, tapi presiden palsu di sana pun ketakutan sambil berkata, Tolong!" Ternyata ia sedang ketakutan membaca pikiran dari Master Zombie, dan tiba-tiba orang itu pun langsung muntah-muntah berubah menjadi wujud aslinya. Dan kita diperlihatkan Ren bersama Snow itu yang berkata, "Dasar bodoh, cepat beritahu kami apa yang kau lihat dengan hipnotismu. Katakan sesuatu. Hei, kenapa kau malah berubah kembali?" Sambil kita diperlihatkan orang itu yang tepar di sana sambil berkata, dia menghabisi seluruh nenek moyang kita. Sambil ia pun berbusa di sana. By the way, Zombie King yang palsu kemarin awal-awalnya dilihatin aja langsung mokat ya Mo. Nih orang masih bisa ngomong, keren sekali. Sambil Ren di sana pun berkata lagi, "Apa maksud perkataanmu itu? Bilang sesuatu yang masuk akal." Dan Snow dari belakang pun berkata, "Ambulan, cepat panggil ambulan." Sialan, kita harus menyelamatkannya lebih dulu. Sambil mereka berdua pun langsung masuk ke ruangan Master Zombie itu, dan kita diperlihatkan Master Zombie di sana hanya terdiam. Lalu ia pun tersadar sambil berkata, "Apa aku barusan ketiduran? Tapi kemana perginya Pak Presiden?" Sambil kita diperlihatkan orang tadi yang pingsan dibawa oleh Snow dan Ren di sana. Lalu Snow pun berkata, "Dokter, cepat selamatkan dia. Kalian harus menyelamatkan hidupnya." "Hei kau tidak boleh mati sekarang. Setidaknya selesaikan perkataanmu barusan sebelum kau mati." Sambil kita diperlihatkan Master Zombie di sana menerima telepon, dan telepon itu pun berkata, "Hei, apa kau bisa mendengarku? Cepat jawab." Dan Master Zombie pun menjawab, "Ini terdengar jelas." Ternyata itu adalah suara dari kepala departemen di sana. Ia pun berkata lagi, "Akhirnya kita bisa terhubung denganmu. Ini keadaan darurat. Pak Presiden telah diculik." Sambil Master Zombie itu pun hanya terdiam, dan ia pun berkata, "Tapi Pak Presiden barusan ngobrol denganku." Lalu kepala departemen pun berkata, "Apa yang kau bicarakan? Dia sudah dibawa kabur 30 menit yang lalu." Sambil Master Zombie di sana pun hanya terdiam. Lalu tiba-tiba ia pun langsung pergi dari sana hingga menjebol tembok itu, dan kita diperlihatkan Master Zombie itu dengan cepat meluncur mencari Pak Presiden. Dan kita diperlihatkan di sisi Snow bersama Ren. Di sana ia pun berkata, "Dokter, bagaimana keadaannya?" Dan dokter pun menjawab, "Kondisinya sedang keadaan kritis." Lalu Ren pun berkata, "Tidak masalah walau dia kritis, asalkan dia bisa bicara." Dan dokter itu pun menjawab, "Tolong jangan meminta terlalu tidak masuk akal ya. Sudah bagus, kita bisa membuatnya bertahan hidup. Dia sekarang dalam kondisi lumpuh total. Saya rasa dia tidak akan pernah mengatakan dunia lain dalam hidupnya." Sambil terlihat Snow bersama Ren di sana yang hanya terdiam, dan ia pun berkata, "Kenapa dia bisa langsung lumpuh?" Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu Ansi di sana kesakitan berkata, "Kau berbohong. Kalau ada zombie semacam itu, kenapa kami harus menderita hanya untuk bertahan hidup? Kau bilang dia sudah menghabisi seluruh peradaban umat manusia kan? Tapi kenapa mereka masih ada sampai hari ini?" Lalu Fur pun menjawab, "Kau hanya harus bertanya itu kepada umat manusia. Tapi sepertinya kau tidak mau menyerah sampai kau mati." Dan Ansi di sana pun langsung bangkit sambil berkata, "Kalau kau ingin Pak Presiden kembali, langkahi dulu mayatku." Sambil kita diperlihatkan juga para zombie kerojok di sana yang akan menyerang lagi. Dan Lingxi pun berkata, "Mereka berubah menjadi gila lagi." Lalu Fur pun menatap ke arah para zombie itu sambil berkata, "Kau sendiri yang bilang ya, aku akan menghabisimu." Sambil kita diperlihatkan kobaran aura membara dari atas Fur itu.
Dan mereka semua pun terbengong menatap ke arah itu. Seseorang pun berkata, apa yang akan dia lakukan sekarang? Apa kau lupa tujuan kita kemari? Hei, hentikan pertarungannya, kita akan kembalikan dia. Sambil mereka semua pun ketakutan menatap ke arah Fur yang mengeluarkan skill penghancurnya. Dan tiba-tiba terdapat sebuah tangan yang diarahkan ke depan. Ternyata tangan itu pun diarahkan ke arah skill dari Fur itu. Dan mereka semua pun ketakutan berkata, hah, siapa dia? Sejak kapan? Ternyata itu adalah Master Zombie yang mencegah skill penghancur dari Fur itu. Dan kita diperlihatkan Master Zombie yang berdiri dari kejauhan. Ternyata ia pun berdiri di atas moncong dari Ansi itu. Dan Master Zombie pun berkata, hentikan. Sambil kita diperlihatkan para zombie kerocok itu yang mengarah menyerang ke arah Fur. Tapi tiba-tiba zombie-zombie kerocok itu pun langsung berhenti, terdiam gemetar menatap ke arah Master Zombie. Dan kita diperlihatkan Ansi juga yang gemetar menatap ke arah Master Zombie di hidungnya itu. Dan Master Zombie pun masih terdiam, lalu ia pun menoleh ke arah sesuatu. Ternyata Master Zombie menoleh ke arah zombie-zombie kerocok itu yang menatap ke arahnya juga. Dan tiba-tiba zombie-zombie kerocok itu pun langsung bersujud di hadapan Master Zombie. Dan mereka pun berkata, hormat kepada yang mulia. Dan kejadian itu pun membuat Lingxi di sana pun terbengong berkata, tiba-tiba saja menjadi sangat tenang. Dan Fur pun berkata, sekarang kau sudah bertemu dengannya kan? Sambil kita diperlihatkan juga Ansi di sana makin berkeringat dingin ketakutan. Dan ia pun berkata, ini tidak, dia sama dengan kita. Sambil ia pun masih menatap ke arah Master Zombie itu yang terdiam. Dan ternyata keluarlah aura intimidasi dari Master Zombie itu yang sangat menakutkan. Dan Ansi pun bergumam, beneran dia sama dengan kita? Ataukah dia leluhur kita? Lalu Master Zombie pun berkata, di mana Pak Presiden berada? Dan Ansi pun menjawab, dia ada di lantai pertama ruang bawah tanah. Anda akan menemukan pusat komando, lalu belok ke kanan menuju gerbang. Lalu dengan cepat Master Zombie di sana pun langsung menghilang dari hadapan Ansi. Dan kita diperlihatkan dengan seketika Agui langsung terjatuh ke tanah. Dan ia pun ketakutan menatap ke arah Master Zombie sambil berkata, bagaimana mungkin tekanan aura miliknya lebih kuat daripada gabungan mereka berdua? Sambil kita diperlihatkan juga di sisi lainnya terdapat ketua wanita di sana yang akan menghabisi Pak Presiden. Dan ia pun berkata, aku tidak pernah menunjukkan rasa kasihan pada musuh-musuhku, jadi beristirahatlah dengan tenang. Sambil ia pun akan menarik pelatuk senjatanya itu. Dan tiba-tiba Pak Presiden pun berkata, tunggu dulu, kamu ketua kelompok pemberontak negara B bukan? Kau cukup terkenal, kamu pasti orang yang memiliki pemikiran visioner, seseorang yang pasti bisa. Lalu ketua wanita itu pun berkata, kau kira kau bisa lepas dariku dengan pujian itu? Dasar tua bangka. Lalu Pak Presiden pun berkata lagi, tunggu, aku punya informasi tentang peradaban kuno. Sebagai sesama manusia, bukannya kau penasaran? Dan ketua wanita itu pun berkata, apa? Orang-orang dari peradaban kuno? Sambil ia pun langsung mencoba membuka tutup kepala dari presiden itu. Lalu ketua wanita itu pun berkata lagi, sebaiknya kau bicara sebenarnya, kesabaranku ada batasnya. Lalu Pak Presiden pun berkata, kau pasti tahu alasan kenapa negara B bertindak sangat aneh kan? Itu disebabkan negaraku telah menemukan sisa-sisa peninggalan orang-orang peradaban kuno. Secara kebetulan kita ada sedikit bersinggungan dengan mereka. Meskipun kita hanya bisa mengalahkan satu orang, kami masih bisa mendapatkan teknologi kuno. Alasan kenapa negara B menempatkan banyak orang-orang penting saat kunjunganku kali ini, karena mereka ingin mencari informasi peradaban kuno dariku. Dan untuk dirimu, daripada memutar otak untuk mencari cara agar kedua negara saling berperang satu sama lain dan menghabiskan kekuatan masing-masing, kenapa tidak melepaskanku saja? Aku akan memberimu informasi tentang peradaban kuno, jadi kau bisa menghancurkan negara B dengan tanganmu sendiri. Sambil ketua wanita itu pun terkejut dan ia pun berkata, kau bajigur, kau sedang mengulur waktu ya? Kau pikir aku bodoh?
dasar tua bongkeng, sambil ia menarik pelatuk senjatanya itu, dan tiba-tiba terdapat banyak zombie yang menghadangnya hingga membuat tembakan itu mengarah ke arah atas. Lalu ia pun berkata, apa yang kalian lakukan? Aku memberi kalian makan kesadaran sendiri. Kenapa kalian menghentikanku? Sambil ia pun menatap ke arah sesuatu dengan bertanya-tanya. Ternyata terdapat master zombie di depannya. Lalu ketua wanita itu pun berkata, hei, siapa kau? Sambil master zombie pun hanya terdiam, dan para zombie kroco itu pun langsung membekuk ketua wanita itu dengan menaruhnya di lantai di hadapan master zombie. Lalu ketua wanita pun berkata, sialan, lepaskan aku, hei, siapa kau? Dan master zombie pun menjawab, aku tidak menyangka kalau pemimpin para zombie negara B ternyata seorang manusia. Sungguh aneh. Walaupun aku tidak tertarik dengan kepemimpinan negara B, kau tidak boleh membunuh manusia ini. Sambil dilihat ketua wanita itu yang terkejut, dan ia pun berkata, apa yang kau katakan? Lalu apa ini ada hubungannya denganmu? Dan Pak Presiden pun berkata, bagus ketua zombie, akhirnya kamu di sini. Sambil terlihat ketua wanita di sana berkata, kalian semua cepat hentikan mereka atau kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Apa yang kalian tunggu? Lepaskan aku. Sambil ia pun mencoba memerintah para zombie-zombie kroco itu, dan tiba-tiba ketua wanita di sana pun terbengong menatap ke arah zombie kroco itu, dan ia pun bergumam, ada yang aneh, tidak ada reaksi sama sekali. Jangan bilang kalau mereka dikendalikan kan? Lalu ia pun berkata, hei, apa alat penguat kesadarannya tidak bekerja? Lalu master zombie pun berkata, kalian bisa melepaskannya setelah kami pergi. Ingat baik-baik, kita adalah zombie yang beradab, kita tidak sembarangan menyebarkan kematian. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di sebuah gunung tinggi di sana, ternyata itu adalah master zombie bersama presiden yang didatangi Violet bersama Lingxi. Dan Violet pun berkata, Pak Presiden, Anda baik-baik saja, Anda menakutiku setengah mati. Dan Pak Presiden pun menjawab, aku belum pernah merasa lebih baik dari ini. Aku tidak mengira kalau sesuatu seperti ini akan terjadi saat aku hanya ingin buang air kecil. Ini semua salahku, anggap saja ini sebagai tur dadakan. Sambil master zombie pun terbengung menatap ke arah presiden itu, dan ia pun bergumam, sungguh aneh, aku barusan bicara dengannya sebelum ditinggal ngelamun sebentar. Bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul di sini? Mungkin presiden umat manusia memiliki kemampuan yang tidak biasa. Itu pasti manusia tidak bisa dianggap remeh. Sambil ia menganggap Pak Presiden itu adalah manusia terkuat yang pernah dia temui, dan kita diperlihatkan Lingxi bersama Violet di sana yang hanya terdiam dengan perkataan dari Pak Presiden itu. By the way, seperti itulah Pak Presiden negara A tur ke markas zombie berakhir begitu saja. Setelah itu, zombie dan pasukan keamanan mengawal Pak Presiden kembali ke hotel. Sambil kita diperlihatkan di sisi Lang di sana menatap ke arah sesuatu, dan ia pun berkata, kau beruntung kali ini masih hidup. Ternyata ia pun menatap ke arah Agui. Di sana Agui pun ketakutan berkata, apa yang kau katakan? Sambil kita diperlihatkan juga Fur di sana dengan wujud raksasanya masih berjalan menghancurkan kota B itu ya momok. Dan setelah tur dadakan di markas para zombie, Presiden negara A memulai kunjungan hari terakhirnya. Setelah ngobrol dengan penduduk negara B, Pak Presiden kembali ke negara A. Dan untuk tim pengamanan, mereka tidak bisa tenang sama sekali. Setelah insiden besar seperti itu, mereka tidak punya pilihan lain selain menjaga Pak Presiden 24 jam. Sambil kita diperlihatkan Fur dan Lang itu yang berubah menjadi anjing lagi, sedang bersama Master Zombie. Dan bocil di sana pun berkata, Mama lihat ada anjing lucu di sebelah sana. Sambil terlihat Lang bersama Fur di sana yang hanya terdiam dipanggil anjing oleh anak kecil itu. Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama di tempat lainnya terdapat Ren bersama Snow di sana yang ketakutan bergumam, misi kita gagal total. Sambil mereka berdua pun menatap ke arah pesawat terbang itu. Dan 1 bulan kemudian kita diperlihatkan Lingxi bersama Violet sedang latih tanding, dan Violet pun berkata,
fokuskan pernapasanmu dan kencangkan perut bagian atas. Fokuskan kekuatanmu di telapak tanganmu. Sambil terlihat Lingxi di sana yang menatap ke arahnya dan ia pun berkata, sudah cukup, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil dengan cepat ia pun melompat menyerang ke arah Violet dan kita diperlihatkan Dawen di sana ketakutan berkata, ini teorinya belum selesai. Sambil ia pun menatap ke arah Lingxi bersama Violet itu yang saling serang menyerang dan kita diperlihatkan Lingxi yang berkata, perasaan ini sangat membuat orang ketagihan. Dan Dawen pun ketakutan berkata, Mbak Lingxi, kamu harus mengendalikan emosimu. Jangan cuma diam saja. Cepat rekam data pertarungan mereka sebelum dan sesudah mereka berubah. Dan anak buahnya pun berkata, siap komandan. Sambil mereka pun langsung merekam pertarungan antara Lingxi bersama Violet itu yang sangat dahsyat. Dan kita diperlihatkan Violet di sana yang langsung menendang Lingxi itu dengan sangat cepat, hingga membuat Lingxi itu pun terpental di udara dan Violet pun akan segera menyerang lagi. Lingxi pun siap-siap dan ternyata serangan Violet itu pun dengan mudah dihindari oleh Lingxi dan Lingxi pun langsung berbalik menyerang ke arah Violet. Dan Lingxi pun langsung menjaga jarak di sana. Dawen pun berkata, hentikan pertarungannya, kita sudah mendapat semua data yang diperlukan. Sambil Violet pun masih menatap ke arah Lingxi itu dan ternyata mereka berdua pun langsung berhadapan lagi untuk menyerang dengan bertubi-tubi lagi, mengabaikan perkataan dari Dawen itu. Dan kita perlihatkan mereka berdua yang terpental dan pedang Violet pun tertancap di depannya. Lalu Dawen pun berkata, hentikan. Ternyata Lingxi pun menggunakan pedangnya untuk menyerang lagi ke arah Violet, hingga terdengar gemuruh ledakan di area itu membuat masyarakat di sana pun ketakutan bertanya-tanya. Dan ternyata ledakan itu pun sangat dahsyat di ruangan latihan itu. Lalu Dawen pun berkata, cepat, buruan, lepaskan obat penenangnya. Sambil mereka pun langsung menyemprotkan obat penenang itu hingga membuat Violet di sana pun hanya terdiam dan Lingxi pun terdiam juga di sana. Dan tiba-tiba Violet pun merasakan sesuatu. Dawen pun makin bertanya-tanya. Ternyata Lingxi pun menyerang lagi ke arah Violet dengan bertubi-tubi lagi dan bertarung di sana lagi. Dan ternyata lagi dengan cepat mereka pun berubah menjadi wujud semula dengan saling menatap tajam hingga boba mereka pun akan nempel satu sama lainnya. Dan tiba-tiba Violet di sana pun muntah-muntah dan darahnya pun berwarna hitam. Dawen pun berkata, berdasarkan perhitungannya kekuatan tubuh kalian bisa meningkat setelah berubah lebih dari 20 kali lipat kekuatan asli kalian. Itu bahkan melebihi punyaku. Sepertinya kekuatan yang meningkat berdasarkan kekuatan asli tubuh tersebut, aku mungkin tidak bisa mengalahkan kalian sama sekali. Sambil mereka berdua pun hanya terdiam mendengar kata-kata dari Dawen itu. Dan Dawen pun berkata lagi, namun aku lebih penasaran kalian menusuk jantung kalian satu sama lain barusan. Tetap saja kalian tetap bisa beregenerasi meskipun perubahan kalian telah selesai. Aku tidak bisa melakukan itu. Jadi sepertinya kalian berdua sudah tidak lagi seorang manusia. Dan Lingxi di sana pun berkata, apa ini harga untuk mendapatkan kekuatan ini? Lalu Dawen pun menjawab, terlebih lagi kecepatan regenerasi kalian lebih cepat dari yang aku kira. Ini seperti sebuah keajaiban. Dan Violet pun berkata, kenapa kita bukan seorang manusia? Kita punya kesadaran sebagai seorang manusia dan tubuh yang hidup kan? Kita tidak sama dengan makhluk yang tidak punya akal itu kan? Bagaimana bisa kita bukan seorang manusia? Dari yang aku ingat, hanya mereka yang tidak memiliki kesadaran adalah mayat hidup. Dan Dawen pun berkata, ya kamu tidak salah, tapi... Lalu Violet pun berkata, tidak ada tapi-tapian. Kamu harus lebih fokus untuk membuat alat yang bisa membantu mengendalikan emosi kami. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian setelah kunjungan terakhir ke negara B, semua orang mempunyai waktu yang tenang dan damai. Sambil kita diperlihatkan telur ceplok di sana, ternyata itu adalah Master Zombie yang sedang makan telur. Dan tiba-tiba terdengar suara pintu bel di sana. Lalu ia pun berkata, siapa itu? Ternyata itu adalah Violet. Dan ia pun berkata, Pak Presiden memanggilmu, ayo ke sana, dia ingin bertemu denganmu sekarang. Sambil kita diperlihatkan di saat yang sama di tempat lainnya terdapat Profesor Jamie di sana berdiri tegak dan ia pun berkata, kali ini kau pasti akan mati zombie dan bersambung mo.